Oke, welcome back to my channel Hari Sulistiadi Official Fanpage. Kembali di channel YouTube Hari Sulistiadi Official Fanpage. Nah, hari ini teman-teman, saya berada di salah satu rumah pahlawan Republik Indonesia. Nah, siapa beliau? Nanti kita kenalan. Nah, teman-teman, sebelum nonton video podcast kali ini, jangan lupa like, subscribe, and komentar. Karena narasumber saya hari ini adalah sosok yang luar biasa. Beliau adalah legenda hidup, khususnya pasukan khusus TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, siapa beliau? Kita kenalan. Dipersilahkan, Pak. Saya? Boleh. Boleh. Nama saya Johnny Lim. Saya dari Kesatuan Taifib. Dulu Kipam, sekarang Taifib. Saya dari Kesatuan Kipam, dulu sekarang Taifib, dari Marinir. Salam hormat. Hormat. Siap. Komando, Pak. Komando. Mantap. Gini, komando. Woi, siap, istimewa. Nah, jadi saya sudah 2 atau 3 bulan ini belum podcast. Nah, jadi di tahun 2013 bintang tamu atau narasumber podcast di video channel ini adalah sosok yang luar biasa, inspiratif. Nah, khususnya di dunia militer Republik Indonesia. Nah, dalam sejarahnya tahun 1945 sampai dengan 1960-an, nah kita baru saja merdeka, betul ya Pak ya? Nah, ada beberapa konflik kita dengan negara luar, baik luar maupun di internal, kira-kira seperti itu. Ya, betul. Nah, dan itu kita anggap biasa karena negara baru, betul Pak ya? Iya, betul. Negara baru. Nah, kebetulan dalam sejarahnya, menurut literasi saya Pak, mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi, bahwasanya ada pasukan khusus pada waktu itu, yaitu KKO atau pasukan tempur. Iya. Nah, di mana pasukan tempur tersebut ada klasifikasi tersendiri, namanya kalau sekarang kan Taifib. Iya. Nah, dulu Taifib dan Jaka. Taifib dan sekarang kan Taifib dan Jaka. Nah, kalau dulu nanti beliau biar cerita. Iya. Nah, teman-teman, podcast kita nanti membahas tentang masa muda. Nah, beliau Pak Johnny Lim, kemudian ketika menjadi tentara, kemudian purna tugas. Mantap. Nah, kita kenalan nih, Pak Joni. Sebenarnya kan kita tahu ya, Pak Joni ini Tionghoa, betul ya? Betul. Asli Tionghoa. Keluarganya ceritanya gimana, Pak? Kok bisa tiba-tiba datang di Indonesia? Saya memang saya warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa ya. Keturunan Tionghoa. Ya. Oke. Memang saya kebanyakan keturunan Tionghoa kan orang berdagang. Jualan ya? Jualan, dagang kan. Saya hanya sifat saya lain. Oke. Saya ingin berjuang untuk negara Indonesia. Oke. Di bawah merah putih. Sang merah putih. Sampai titik darah penghabisan. NKRI saya. Iya. Jadi tidak punya toko? Tidak punya toko. Jadi saya sampai sekarang gitu. Dan saya waktu itu, saya masuk tentara pun memang saya nakal. Anak nakal. Bohongin orang tua. Bohongin orang tua. Saya bilang saya mau masuk piknik ke Malang. Karena sekolah naik. Itu bohongin ya Pak ya? Bohongin. Jadi dulu bukan sekarang kan sulit tanda tangan. Dulu pakai karbon saya Pak. Pakai kertas hitam karbon, itu ya? Iya di karbon itu tanda tangan. Saya tes di Bandung lulus, tes di Surabaya lulus, di Malang lulus. Nah ini orang tua saya tanya kemana nih anaknya pulang-pulang. Berapa hari pada waktu itu Pak? Di mana? Di Malang itu. Di Malang 1 bulan lebih. Waduh, minggat 1 bulan. 1 bulan lebih. Jadi 3 bulan di Malang. Terus orang tua saya cari. Kebetulan saya satu taraf 3 bulan. Saya sudah di Gubeng. Surabaya ya? Ya di Surabaya. Dulu kakao-nya kan kakao asramanya Gubeng sama Gunung Kitri. Nah, saya di Omrup. Joni ada tamu dari Bandung. Saya pikir siapa? Begitu lihat orang tua saya. Waduh. Waktu itu komandan Pusdiknya Gubeng, mungkin Bapak kenal ya, tahu ya, Gubernur DKI Pak Ali Sadikin. Wah, legenda marinir. Wah, luar biasa. Jadi waktu itu beliau masih pangkatnya Letu. Masih Letu. Oke. Orang tua saya menghadap. Apa betul anaknya di sini? Saya bilang iya, saya dipanggil memang. Saya bilang kenapa kamu pulang aja? Terus saya bilang saya nggak mau pulang. Saya mau tetap di sini. Terus mau ditembus sama orang tua saya. Sama Ali Sadikin nggak bisa tebus tetap. Terus jadi katanya papa mama nggak kepingin
Pak Joni jadi tentara ya pada waktu itu? Kebanyakan kalau keturunan dari Tionghoa itu kan dagang, ya kan. Saya lain, saya cari peluru, Pak. Mantap. Oke, Pak Joni, masa kecil kalau nggak salah di Bandung ya? Iya. Lahir tahun berapa, Pak? Saya lahir tahun 39. 38 atau 38. Kalau saya baca di sejarah, kalau nggak salah bulan April ya? Iya, April. Oke, tahun 1939. Iya. Jadi sekarang umurnya 1900 berapa, Pak? Iya. 34. Iya, 34. 34. Jadi sekarang 89 ya? Ya, 89. Panjang umur. Ya. Mantap. Terima kasih sama Gusti Allah. Siap. Oke. Saya diberikan panjang umur. Iya. Dan saya tetap masih menjadi berjuang. motivasi. Iya, berjuang. Oke. Bapak, ketika di Bandung pada waktu itu, Bapak kan orang tua mungkin jualan ya atau dengan kesibukan. Nah, kenakalannya seperti apa, Pak? Kok bisa tiba-tiba Pak Joni ini, kalau saya baca di literasi sejarah, tiba-tiba dipaksa jadi masuk di perguruan kungfu atau silat atau gimana itu ceritanya, Pak? Jadi gini, saya waktu kecil itu memang sanaka. Oke. Kalau mungkin disebut sekarang anak jalanan, Pak. Berantem? Ya, sering berantem. Jadi orang tua saya kan saking nakalnya saya, dia ada teman satu orang dari Cina datang. Saya dikenalkan sama dia. Supaya saya mungkin bagus, sadar ya. Iya. Dikenalkan waktu itu belajar kungfu namanya. Belajar kungfu. Tapi waktu itu pelatihannya sangat keras, Pak. Masih ingat nama gurunya, Pak? Nama gurunya saya masih lupa itu, Jadi makanya sekarang saya suruh belajar itu, dikasih 100 juta saya nggak mau, Pak. Saking kerasnya belajar itu. Yang nyuruh instansi? Iya, jadi keras sekali belajarnya itu. Jadi ini. Dulu tuh muridnya 45. 45? Ya, mohon maaf, 45 itu dari Tionghoa semua atau campuran atau gimana? Dari Tionghoa semua? Ya, kebanyakan dari Tionghoa. Kebanyakan Tionghoa. Ya, ada daerah juga. Nah, begitu saya terus disaring-saring lagi. 8 orang. Belajar ini. Pertama tuh pakai sabun, pakai kacang hijau, patput. Sabun terigu ya? Iya, pakai sabun pakai kacang hijau, dekat sekali pertama. Terus banyak yang nggak kuat. Ada yang tenggorokan sakit, ada yang sampai muntah darah, lupa. Itu tenaga dalam atau murni fisik? Tenaga dalam. Itu tenaga dalam. Iya. Jadi waktu itu terus mundur tinggal 2. Tinggal 2. Ya, saya satu, seorang laki, yang satu perempuan. Oh, cewek ya malah? Iya, tapi waktu itu mungkin Bapak tahu ya, waktu zaman dulu tuh ada orang Tionghoa pulang, Hokkien itu kan. Oh iya. Balik ya? Ya pulang. Sampai sekarang saya putus hubungan sampai di mana. Itu juga melihat bagus juga. Sampai dengan hari ini nggak ketemu? Nggak ketemu. Saya cari itu kemana nggak ketemu. Jadi, udah gitu saya belajar lulus saya. Udah lulus saya guru saya sudah tidak lagi kan mengajar, meninggal. Lalu saya masuk ingin di sekolah saya tuh ada bu guru namanya orang Kebumen. Itu bilang sama saya guru-guru itu, Joni sini duduk sama ibu di sini. Joni, itu SR ya? Di SR ya pada waktu itu? Sekolah rakyat ya? Iya, di SR. Joni duduk sini, dekat ibu. Joni, di sekolah ini semua tuh guru tobat sama Joni Lim. Ampun sudah? Ampun. Nakalnya saking tuh ampun. nakali. Iya, nakalnya tuh ampun. Jadi kalau bisa kamu manfaatkan kenakalanmu masuk tentara. Itu yang nyuruh? Guru itu. Itu dia bilang, mungkin bisa jadi orang. Bagus kamu nanti karirnya. Kalau kamu tidak luruskan itu, maaf ibu, kamu jadi preman lama-lama ini. Karena nakalnya luar biasa. Ini saya bicara plus aja, apa adanya ya. Jadi saya tidak mau cincin-cincin. Saya tidak mau membaikkan diri saya. Ya, jadi saya orangnya fair aja. Jadi bu guru itu yang justru berpesan, memberikan pilihan. Iya, pilihan. Yang pertama, kamu kalau sekalian masuk tentara, sekalian masuk. Kalau nggak jadi kamu jadi preman. Iya. Karena apa? Kalau saya lihat kenakalanmu tuh lebih baik masuk tentara. Diarahkan. Bisa diarahkan. Mungkin kamu jadi orang terkenal. Mungkin. Jadi saya waktu itu pelunga. Itu umur berapa Pak pada waktu itu di SR? Kelas tahun berapa ya? Tahun 50-an mungkin. 50-an ya.
Terus saya sekolah. Pas ada pendaftaran, yaitu RPKD di Bandung sama kakao. Nah, RPKAD itu cikal bakalnya ke Pasus. Iya, terus ada kakao. Satunya marinir, kakao, yang sekarang jadi marinir. Ya. Lanjut, Pak. Saya tes di RPKD lulus. Saya begitu saya lihat film, karena saya sering nonton film kan. Zaman dulu sudah ada film tuh, Pak? Ada, bioskop. Oh, bioskop ya? Jadi bukan televisi kecil? Nggak pernah bayar, Pak. Menurut gue cuma aja selundup gitu aja. Ngakal saya, Pak. Iya. Jadi kalau ada yang karcis, selundup. Ya. Saya nonton film waktu itu, film Bataan. Waktu itu yang main John Wayne. Film barat itu ya? Iya. Saya lihat US Marine, kan Marine. Saya bilang, wah tentara kok hebat sekali. Wah, saya masuk itu. Lah kebetulan ada orang kakao cuti ke Bandung. Lihat pakaiannya ini, wah saya masuk itu aja. Nah, saya RPKD saya masuk di kakao. Nah, itu sampai sekarang. Jadi terinspirasi karena film. Seorang artis namanya Johnny Wayne. Iya, John Wayne. Kemudian ketika di Bandung melihat ada sosok tentara berseragam kakao. Wah, itu justru malah kepingin ya, Pak? Iya, begini. Dan saya juga memang jiwa saya tidak bisa berdagang. Emang tidak bisa dodolan? Ya, tidak ada begitu. Karena sudah itu pesannya Bu Guru itu memang luar biasa. Saya sampai cari ke Kebumen sudah nggak ada. Ya, jadi saya menghormati bukan sebagai orang tua lagi, sebagai leluhur saya. Karena dia yang menyalurkan saya sampai sekarang saya begini. Ya, jadi saya teringat pesan-pesannya beliau. Jadi saya kamu karena kamu Joni, kamu salurkan aja ke tentara, lebih bagus kenakalan pun nanti kamu mau jadi orang terkenal. Itu saya masih ingat. Jadi kadang-kadang saya duduk di luar malam itu, kadang-kadang saya nangis, kadang-kadang ya terharu gitu ya. Namanya siapa, Pak, Bu Gurunya? Masih ingat namanya siapa? Nah itu namanya masih lupa saya. Karena waktu itu. Tapi ketika dicari di Kebumen? Iya, di Kebumen. Nah itu. Jadi saya cari-cari kok nggak ada gitu. Nah terus saya masuk di kakao ya. Testing di kakao di Gubeng. Masuk di Gubeng. Tes, rekrut, berapa? 1 tahun lebih saya lulus. Dimasukin di kompi. Di pasukan masuk. Di Kompi A saya waktu itu terus kakao waktu itu menciptakan pasukan khusus. Namanya yaitu Kipam. Sebentar, Pak. Kalau zaman sekarang kan masuk tentara kan beda banget ya, Pak. Dulu memang dibutuhkan. Jadi semua warga negara atau pemuda ini bau-membau silakan, yang mau daftar silakan. Tidak seperti sekarang. Dulu prosedurnya bagaimana, Pak? Bagaimana? Prosedurnya bagaimana? Apakah prosedurnya gini aja. Jadi dulu berkelakuan baik. Yang penting berijazah. Berkelakuan baik, tinggi, kesehatan gitu aja. Ya gitu aja. Tapi kalau kesehatan nggak baik ya nggak lulus. Jadi fisik kan itu juga dites. Physical test apa. Jadi tidak ada apa sistem ini apalagi nyogok-nyogok. Nggak ada zaman dulu. Hubungan keluarga nggak ada. Teman saya tuh gini. Dari Bandung sama-sama, Pak. Masuk sama saya. Ayo kita masuk sama-sama. Karena dia tuh pano sedikit di sini. Ada panu? Iya gini, panu sama gigi berlubang, akhir. Di akhir. Waduh, saya kasihan juga tuh. Jadi saya ngantor juga ke stasiun pulang ke Bandung dia. Jadi berangkatnya 2 orang. Satunya tidak lolos. Satunya lolos. Jadi saya masuk ke pendidikan, terus saya habis itu masuk di Gubeng, di pasukan. Waktu itu terus meletus pemberontakan ya, Pak. Tahun berapa, Pak? Waktu itu PRRI, terus Permesta. Dari TI, Aceh apa. Nah, terus saya dibentuk lagi Kipam. Itu cikal bakal ya? Ya, cikal bakalnya Ipam. Habis Ipam, terus dibentuk lagi kan sekarang Taifib. Ada Denjaka. Sebenarnya tetap aja orang itu. Jadi saya tetap, memang saya ingin masuk tentara yang luar biasa. Dan saya ingin berjuang. Karena saya sudah, istilahnya ya saya sudah begini ya, mau diapakan lagi. Mati pun mau saya. Nekat ya? Ya tahu, nekat sudah mati pun mau. Asal nama saya baik untuk negara. Gitu aja. Ya mungkin, karena mungkin Gusti Allah kasih kepada saya, ya sekarang mungkin saya begini. Terima kasih. Semoga Gusti Allah. Kalau enggak juga saya pesan guru itu, pesannya
sama saya lebih baik kenakalan tuh masuk ke tentara. Memang betul. Karena gini Pak, kalau saya orang tua saya ambil rapot, bapaknya Joni ya, ya, terakhir aja ya katanya rapot. Jadi orang lain sudah, Pak, ini putranya bagaimana? Kenapa Bu? Warnanya merah semua. Mohon maaf, pada waktu itu berarti pelajaran udah nggak ngurus sama sekali, Pak. Ngurus sekali, Pak. Gunakannya luar biasa. Nah ini cerita saya. Jadi nilai akademisnya udah diurus. Ya, jadi itulah. Iya. Jadi saya masuk tentara ya tahu gitu. Jadi sampai sekarang. Jadi makanya saya terus tugas-tugas lagi kan ya. Tugas timbul konfrontasi waktu itu Bung Karno waktu itu presidennya timbul konfrontasi Indonesia Ganyang Malaysia, Singapura sama Kalimantan. Nah waktu itu saya ikut terus dipanggil di Koti. Siapa berani masuk ke Malaysia? Nama diganti. Tidak boleh ngaku kesatuan dari Marini, dari KKO maupun RPKD maupun PGT maupun Menpor. Jadi saya tanya, bagaimana Pak? Ya kalau kamu ketangkap ya sudah itu urusanmu sendiri. Kamu bawa senjata dan bawa peledak. Masih ingat tahun berapa Pak? 60-an ya kalau tidak salah pada waktu itu ya. Kamu bawa peledak. Jadi kalau ketangkap ya urusan kamu sendiri. Saya mau tanya siapa yang berani masuk ke sana? Saya ngacung Pak. Jadi dari berapa orang Pak? Saya sudah tadi kali ngacung. Kamu dari mana? Dari KKO. Kamu tuh berani? Kamu main-main? Saya berani Pak. Betul. Saya tanda tangan Pak. Teman saya ajak, yang saya ajak itu gugur Pak. Ya, jadi saya berangkat. Hebat. Berangkat ke sana 35 orang, yang lain sudah berceceran. Nah, formasi di sana waktu itu. Kamu ke sana nanti disambut. Ya, formasinya dari Koti disambut karena orang-orang Malaysia, Singapura itu kebanyakan turunan dari Indonesia. Jawa, ada Bugis apa-apa. Ya kita santai apa ya, kemudian disambut ya katanya. Begitu saya turun jam 6, bukan disambut Pak, disambut peluru Pak. Tembakan dari atas tadi bawah, atas helikopter. Wah, jadi pada waktu itu memang negara kita kan konfrontasi Pak, dengan Malaya, Persatuan Malaya, Singapura. Pada waktu itu kan ada kepentingan Inggris pada waktu itu dan sekutu. Nah, jadi mereka memang membentengi atau memberi pertahanan pada negaranya. Siapapun yang masuk harus dikontrol. Betul Pak ya? Karena waktu itu Pak ya, jadi maaf ya Pak ya, Singapura, Malaysia itu Commonwealth. Jadi Inggris, Australia, New Zealand, Singapura. Persemakmuran. Ya makmuran, Malaysia, terus ada Gurkha. Ya, jadi saya waktu itu saya masuk dari Pontian jam 7. Itu jalur dari Selat Malaka atau dari Kalimantan Pak? Bukan, saya dari daerah ini Kepulauan Riau. Ya, dari Pontian saya mendarat dari Rupat, karena ini Rupat ini Pontian dekat sekali. Saya pakai tongkang mendarat. Tapi begitu di jadi sana, bukan pakai kapal yang layak gitu, bukan? Bukan, pakai tongkang. Nah itulah Pak. Jadi sejarahnya tuh pahit betul. Jadi begitu sampai belum sampai dihadang, dikeres gini, ditembak. Bayangkan Bapak ya apa itu. Terus dari atas helikopter. Saya lari di kawah itu, di sawah itu dikejar ini anjing pelacak. Saya lihat kalau saya terus-terusan kena nih, saya langsung ke sungai Cebur, berenang. Iya, karena hilang kan jejak saya, kembali lagi itu anjing. Saya di hutan 2,5 tahun. Di hutan 2,5 tahun. Karena saya tuh sakit kena malaria begitu. Iya. Nah, terus saya disidang 42 kali di mahkamah. Begini sidang. Kan Jingkon Indonesia punya orang. Saya bilang iya. Soekarno punya orang, siap. Soekarno punya orang. Apa pasal awal datang sini merompak penceroboh? Pakai bahasa Melayu. Saya bilang bukan perompak saya
saya Soekarno orang mengusir itu Nekolim. Apa Nekolim? Bapak tahu? Hakim itu kan pakai rambut palsu. Iya. Apa Pak cakap itu Nekolim? Itu yang ini macam C itu. Iya. Gue tengok tuh. Ya. Mereka terhina. Oh iya, terhina. Marah dia Pak. Iya. Kurang ajar dia. Bapak dibaca. Iya. Dia bilang, awak cakap ini macam apa temberang. Temberang itu sombong ya. Iya. Temberang Soekarno Pocong. Iya siap saya bilang. Iya. Tidak suka. Angkat kaki dari Malaysia semua. Soekarno tidak suka. Iya. Malaysia. Saya datang sini untuk mengusir orang Nekolim. Awak tuh cakap Nekolim. Iya. Tak bagus. Gitu. Wah marah. Bapak terang-terangan ngomong gitu ya di tanah Malaysia. Langsung di sidang Pak. Saya ini di Borgol, ini di Borgol. Rambut sekian. Waduh, di sidang. Ada yang ngeludahin, ada yang macam-macam yang saya gubris. Saya sidang, udah gitu. Hebat. Pas orang itu ngomong gini-gini. Awak sekarang dikenakan pasal 57 section 1 hukum gantung. Jadi vonis mati. Hukum mati. Saya bilang siap. Hukum gantung, hukum mati. Soekarno punya orang. Awak tahu Soekarno punya orang. Iya. Tak takut mati. Wah temberang. Bapak dianggap sombong. Iya. Kamu sombong sekali. Iya. Setelah itu saya di penjara. Ya kurang lebih 2,5 tahun itu. 2,5 tahun di penjara dan penuh dengan penyiksaan. Jadi Begini, Pak. kamarnya kecil, siang malam lampu, diinterogasi terus. Iya. Ditanya ini, tanya cepet sana ngaku. Terakhir, ya itu ditanya. Ada orang ditanya dipukulin sama 6 orang, saya tetap ngaku. Kekeo bukan. Askar paling terjun bukan. RPKD bukan. Pukul saya tetap ngaku. Akhirnya ya itu. Setelah 3 minggu muncul orang Inggris, orang bule pakai batik. Selamat pagi, Tuan Cingkuan, saya nak mukul, saya mau tanya aja. Oh ya silakan Tuan. Iya. Tuan Cingkuan, apa kekeo? Bukan, Kipam bukan. Ini Kipam, ini di Singapura, Malaysia bikin repot orang takut semua. Sebentar, orang Inggris itu pakai baju batik? Iya. Dari Indonesia? Iya. Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia? Bisa berarti? Bisa, makanya fasih sekali. Nah, jadi saya kan curiga nih, apa maksudnya betul? Iya. Berarti interogasi secara halus. Iya, begitu. Iya. Kekeo, Kipam bukan, RPKD bukan, Menpor bukan. Wah. Awas, bicara yang betul Pak John Lim. Saya nak mukul enggak. Betul. Nah, memang. Sekretarisnya orang bule dipanggil MAP. Lim Hong Suk Kipam. This is your data. Itu kebuka semua jadinya. Terbuka, nggak bisa ngomong. Oke, jadi ketika Bapak di tahanan menjalani persidangan, Bapak sama sekali tidak membuka identitas dari kesatuan apapun. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Oke, sama sekali. Kita membela betul mati-matian, Ya, korban banyak. Tapi nyatanya begini. Ya, tapi ketika saya sebut intelijen Inggris bisa membuka identitas Bapak, akhirnya kebongkar semua. Iya. Oke. Jadi saya cuma sampai keluar air mata saya. Karena lihat teman-teman saya berkorban, bergelimpangan, hanya begitu aja kan. Iya. Tuh, betul gak? Betul Pak. Udah gitu, saya ditahan di Malaysia 2,5 tahun. Di penjara, di isolasi saya, bukan penjara, isolasi. Dan ukurannya kecil sekali. Ya, segini nih. Satu kali. Lampu nyala. Iya. Jadi seperti sel tikus ya. Jadi makan pun pakai kompreng gitu-gitu aja. Seperti mohon maaf binatang. Iya, jadi rebus kangkung, ikan asin begitu aja. Kamu makan ya makan ya sudah. Terus di penjara tuh dikasih celana pendek. Ininya tidak ada tali. Oke. Karena takut dia bunuh diri kan. Oh, mereka takut kalau tahanan itu frustasi dan bunuh diri. Nah, terus karena saya tuh dingin, saya minta, "Cek, boleh awak cakap, boleh lah. Ada selimut gak? Apa selimut tuh katanya? Inilah untuk ini dingin. Itu bukan blanket. Apa itu? Jadi selimut tuh blanket. Bahasa Inggris saya dikasih itu. Jadi tidurnya itu ditehal sama selimut aja. 2,5 tahun. Makannya gitu, mau makan mau enggak. Jadi kalau mandi keluar dijaga di bak kecil, mandi satu gayung itunya dicuci masuk. Oke, jadi telanjang dan diawasi. Iya, karena kita sudah, karena kita ini sudah di sana dibilangkan orang-orang berbahaya. Orang berbahaya. Oke, gini Pak, mohon maaf.
dalam perjalanan sebelum Bapak tertangkap, Bapak ini kan dari KKO ya. Pada waktu itu memang penugasan kan dari RPKAD dan KKO untuk masuk di sana sebagai PGT. betul, untuk masuk di kloter pertama misalkan. Pada waktu itu kita tahu bahwasannya pasukan Inggris sekutu dan ada salah satu korps terbaik dunia yaitu Gurkha, betul Pak ya, yang paling kejam, salah satu tentara paling kejam sedunia. Bapak menghadapi korps tersebut. Ya, nah begini. Gimana Pak ini Pak? Jadi saya waktu di Indonesia dia tunjukin foto. Oke. Tancingan, ini awak buat macam-macam. Semua tentara Inggris, kerajaan Inggris, Australia, Gurkha banyak mati. Awak penceroboh awak. Jadi Bapak yang membunuh? Iya, saya diludahin loh, gitu, diludahin loh. Iya. Saya bilang iya saya, diludahin. Iya. Bapak ngaku, iya itu saya yang membunuh. Memang itu saya, diludahin sapuh gitu aja. Soekarno punya orang tak bagus. Foto-foto itu ditampilkan di Bapak, Bapak ludahin? Iya, dilihatkan. Makanya saya nggak ada rasa takut sama sekali. Saya maaf sekarang juga kemarin ada saudara. Ayo kita ke Malaysia aja, udah nggak ajak saya tadi. Bahaya aku nanti, jangan. Jadi mereka sangat ketil sama tentara Indonesia waktu kita masuk. Itu kedutaan Inggris, Australia, yang lain-lain pada lari Pak. Inggris itu keluarganya sudah diungsikan. Ini penceroboh masuk, penceroboh Indonesia. Bapak dianggap perusuh? Iya, perusuh. Iya. Berarti masuk jadi dalam teroris ya Pak ya? Di sana, saya ingat Bung Karno waktu di Kada Ganyang Malaysia, tanggal 17 Agustus 64. Hancur Malaysia. Tunku Abdul Rahman, boneka imperialis. Ganyang Malaysia, kita masuk. Iya. Jam 6 tuh masuk. Apa kata Bung Karno? Iya. Apa itu KKU? Iya. Apa kata KKU? Iya. Siap, perintah. Iya. Luar biasa. Apa yang mungkin bagi Bapak berkesan ketika menghadapi mereka? Ketika, mohon maaf ya, Bapak kan punya senjata andalan pada waktu itu yang mungkin semua tentara tidak punya, yaitu jarum. Nah, atau jarum yang mematikan, atau senjata tradisional tapi tersembunyi. Pada waktu itu mungkin belum ada catatan kill shot atau tembakan untuk berapa nyawa, kira-kira seperti itu. Ingat tak Pak berapa tentara yang Bapak bunuh ketika peristiwa di Gora pada waktu itu? Ya ternyata waktu itu ada berapa korban juga ya. Jadi mengatakan mereka ini korban gara-gara awak. Bukan dari peluru semua? Iya, dari awak. Ini tentara kerajaan. Dia kan menyebutkan kalau Inggris sama Inggris. Betul. Tentara kerajaan. Ya, yang terhormat. Itu. Karena mereka persemakmuran. Terus Australia, Inggris juga. Tapi sama Australia nggak ngomong. Cuman kalau sama Inggris, tentara kerajaan terhormat. Ya, menghormati. Saya bilang awak tuh bodoh lah. Iya. Mereka ini awak, bunuh awak ini. Diludahin sama muka. Saya bilang iya saya. Macam mana ini awak kata gitu. Iya. Ini awak luar biasa kata. Awak cari ini macam. Jadi terbunuhnya full karena jarum memang. Terbunuhnya memang karena jarum. Ya, dari jarum, dari paku. Jarum, paku semua. Dan itu semburan dari mulut semua. Iya. Terus tembak ada juga. Tembak ada. Iya. Saksi. Nanti kita praktek Pak. Boleh. Jadi saya sekarang kan untuk yang generasi muda, saya sudah pernah bilang sama marinir, ada adik-adik, tolonglah dipiara untuk doktrin marinir supaya jangan sampai ada apa-apa. Karena saya sudah tua, biarpun sudah tua, sudah MPP, tapi saya tetap masih membuat nama baik. Termasuk Bapak datang ke saya. Kalau saya nama baik, Bapak buat apa datang ke saya? Iya. Benar nggak? Benar. Karena saya tetap masih pegang doktrin itu. Oke.
luar biasa. Nah, Oke. Saya waktu itu saya kembali ke Indonesia, di Jakarta dijemput, dijemput musik apa segala macam. Saya masih saya masih ingat. Jadi saya ingin balik ke Riau kan, waktu itu di Batam, ambil istri saya. Oke. Tapi ambil istri saya, menikah, terus anak saya punya 6 ya. Oke. Terus baru-baru meninggal. Oke, iya. Oke, jadi ketika pada waktu itu Bapak memang sudah divonis mati. Iya. Nah, waktu divonis mati, saya maaf ya. Saya kan di Sampung di Koti, rambut saya kan panjang. Iya. Bandung Jakarta kan deket. Saya pulang naik kereta api, zaman dulu kereta api. Iya. Ke Bandung, sore-sore saya ke rumah. Saya ketok, tok. Termasuk ibu saya keluar. Iya. Pembantu dulu. Lari ke belakang. Kenapa? Tok. Ibu saya lari. Bapak saya lari lagi. Kenapa, Pak? Kenapa begini? Saya bilang buka di saya. Terus dia bilang, masa sih? Saya tuh orang tua saya tuh datang ke Mabes. Katanya. Tanya. Ini anak saya tugas di sana. Masih hidup atau sudah meninggal? Terus katanya aku dibawa ke kantor. Ada gordeng merah dibuka gini. Kamu tuh sudah mati di sana. Jadi Bapak dalam catatan negara itu sudah mati? Gugur, iya. Aduh. Kayaknya Bapak belum pernah cerita ya di media ini. Iya, ini saya baru cerita. Ada banyak ingatnya, malum lah. Sudah ada umur. Iya, paham. Jadi baru cerita sama Bapak. Iya, mantap. Jadi Ibu sudah pasrah, Papa Mama sudah pasrah? Iya. Oke. Jadi datang ke Gunung Sari, dulu belum ada Mabes kan, Gunung Sari. Datang, saya mau tanya, ada apa Bu, Pak? Saya mau tanya anak saya di Kakao. Dan itu namanya ini, silakan masuk tanya. Mungkin ke staf intelijen ya. Iya. Katanya ada goreng besar, terus ditarik katanya. Namanya siapa? Ini Pak Joni. Dilis. Udah gugur sini, sudah gugur. Terus diselamatin kan ya Pak, batis. Iya. Nah, ini calon istri saya nggak tahu saya tentara. Nggak tahu. Gini. Ya, jadi ini belum pernah cerita di media manapun Pak ya, soal perkenalan dengan istri atau calon istri pada waktu itu. Kalau nggak salah orang Singapura. Iya. Betul ya. Nah, jadi ini sebenarnya penugasan atau cari jodoh sih Pak? Enggak. Atau sekalian gimana Pak? Itu kan saya ketemu. Atau nggak sengaja? Iya, nggak sengaja ketemu. Ya sering nyupport lah ya. Iya. Namanya gitu. Makanya setelah saya nikah, jadi kan saya catatan sipil di Tanjung Pinang. Oke. Orang Tanjung Pinang di Angkatan Laut. Baru terbongkar. Saya ini kakao. Oke. Terus mertua datang ke sini. Mertua datang. Jadi dia nggak tahu bahwa saya tentara. Dikira pedagang. Selama ini nggak tahu kalau Bapak pasukan khusus? Lama-lama sudah tahu Pak. Iya. Kan sudah putra banyak. Ceritanya banyak sekali. Terus kenalnya di mana Pak sama istri Pak? Saya kan sering di sana, dulu kan sering preman. Oke. Cari formasi. Jadi sebagai intelijen memang. Masuk Singapura, balik lagi. Kenal dia, ketemu, kenal gitu. Ya biasa lah anak muda kan, betul nggak? Bagaimana sih muda ya? Iya. Gitu. Dia cakep. Ya. Dan itu enggak ada batasan dari, mohon maaf ya, kesatuan kamu enggak boleh berhubungan ini, enggak ada ya? Nggak ada. Bebas. Makanya di sana tuh kan gini dulu. Nama diganti. Tidak boleh ngaku kesatuan. Nama diganti, tidak boleh ngaku dari kesatuan. Kesatuan apapun. Oke, identitas. Dan kamu semua bersenjata membawa bahan peledak. Oke. Kamu mau nikah mau apa terserah kamu. Iya. Udah gitu kan. Iya. Jadi tetap itu rahasia saya pegang. Tujuannya merusuh. Gitu. Mati terserah lah kamu. Iya, mau hidup. Jadi negara pemerintah Bapak martir ya? Yang pemerintah Indonesia sudah lepas tangan, dianggap adalah barang rosokan. Iya. Martir yang dilepaskan, balik enggak balik terserah. Iya, terserah. Ya Gusti Allah masih kasih panjang umur, bisa balik ketemu dan Bapak. Dan sayang sama Bapak. Iya benar. Kan? Terus kenal sama istri, pada akhirnya gimana kok yang istri tiba-tiba ngajak menikah atau gimana Pak ceritanya? Nah, saya bilang gini, saya agak sindir sedikit. Kamu ikut aja, saya bilang ke Indonesia. Kenapa? Loh,
aku kan kenalkan sama orang tua saya. Aku sudah ngomong sama orang tua saya. Bapak ngaku dari tapi Jawa. di sana masih mempertahankan kan. Oh iya, gengsi ya. Ya, tapi karena desakan anak ini mungkin izin saya ke orang tua, saya diizinkan. Oke. Sampai diizinkan, di sana isu katanya itu tentara mungkin jangan dikasih makan anakmu ditelantarkan. Sudah desus isu gosip itu sudah muncul. Orang mertua saya datang dari Batam ke sini, dia lihat memang udah diapa-apakan kalau saya sudah pakai. Iya. Bapak selama di Singapura profesinya apa, Pak? Pengemis atau gimana? Atau preman gitu? Sebagai nelayan. Nelayan. Iya. Okay. Antara Batam gitu, perpairan cari ikan. Saya dulu disebut tauke ikan. Tauke itu tengkulak. Iya, tengkulak. Tauke. Saya tahu bahasa itu, Pak. Saya izin minum, Pak. Keren, luar biasa. Sudah. Jadi sebenarnya saya nggak pernah cerita ini, hanya ke bapak aja. Yang lain kan buntu-buntu aja, tek gitu. Iya. Ini ngobrol secara. Saya kan tidak. Masa saya mau nahan kan nggak boleh. Betul. Ya dia mau tanya ya silakan tanya. Iya. Oh ya Pak sudah. Ya masa saya berlebihan. Istri tahu nggak kalau Bapak pada waktu itu ditahan, tahu nggak? Kenapa? Istri tahu kalau Bapak sempat ditahan selama sekian tahun, tahu nggak? Apanya? Ditahan. Tahu. Nama tahu. Wajah Bapak jadi banner atau poster yang ditempelkan di seluruh kota Singapura dan Malaysia. Istrinya tahu nggak? Tahu lama-lama. Tapi saya sudah menghilang waktu itu. Akhirnya tahu kalau suami saya ini buronan. Iya, buronan. Perasaannya gimana, Pak, wanita? Ya, tapi mungkin itulah. Itu sudah punya anak? Orang belum punya mungkin yang namanya orang sudah jatuh cinta ya mau diapain? Iya. Tutup mata gitu. Ya, tutup mata. Kalau izin sama orang tuanya kan orang Cina kan paling ketat, Pak. Iya. Jangankan anaknya kawin tentara, nggak boleh loh. Nggak bakalan boleh. Nggak boleh. Semua harus dagang. Harus jualan. Harus bisnis gitu aja. Saya apa? Dagang apa? Dagang peluru. Makanya kan saya pernah ngomong ya di Mabes. Iya. Apa jadi saya mau ngomong nggak? Jenderal ya Pak, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, dan 1 betul nggak? Iya. Saya ngomong aja lah Pak. Pak, zaman Bung Karno, Bapak tahu nggak temannya Bung Karno siapa? Orang Cina. Ya nggak tahu saya. Kamu tahu? Lim Kunio, Surabaya. Raja Besi. Iya. Lim Kunio, Raja Besi. Iya, Raja Besi. Teman baik Bung Karno. Habis itu Bung Karno meninggal, Lim Kunio meninggal. Betul nggak? Soeharto muncul, Lim Siu Leong. Iya. Lim juga kan? Saya bilang itu. Lim Siu Leong meninggal kan? Nah, terus siapa lagi? Nanti muncul Pak, Johnny Lim Pak. Johnny Lim siapa? Oh jancuk katanya. Jancuk ini kamu gitu. Iya. Jadi Marga Lim punya catatan sejarah hubungan bagus dengan Lim Swee King juga. Iya. Dan sekarang saya ketemu dengan Johnny Lim. Luar biasa Pak. Makanya Pak itu Pak Leong. Itu saya anggap anak saya sendiri, dia juga anggap sama orang tua saya. Iya. Dia ada cerita kah? Iya, cerita banyak tentang Bapak. Apa kan ya? Pak Joni ini bapak saya. Hah? Pak Joni ini bapak saya. Pak Leong bilang seperti itu. Tapi kalau tidak ada Pak Leong, saya juga nggak bakalan ketemu Bapak. Oh iya. Jadi terima kasih Pak Leong. Oh iya. Saya juga jarang berbicara lama gini. Iya. Karena waktu juga nggak ada. Betul Pak. Jadi saya memang begini Pak. Sampai Jenderal Hendro Priyono itu 3 kali ke rumah saya. Oke, jadi foto-foto di sini ini adalah kenang-kenangan dari kunjungan pejabat. Betul Pak ya? Itu kan kasar segala macam. Itu foto-foto kan presiden, 7 presiden. Kemudian seluruh panglima, hampir seluruh panglima. Ya. Oke, Kapolri juga. Oke, di belakang itu foto Pak Rizkyanto. Ya, saya tetap di Kemangkuning aja, Pak. Oke, iya, itu dengan Pak Hadi, ini dengan Pak Muldoko, dengan Pak Tito. Itu belum ada yang Armada ke-7. Armada ke-7 belum? Sudah lihat? Belum. Oke, mantap. Nanti. Oh iya, boleh. Armada ke-7. Oke. Green Beret. Dari Cina. Oke. Jadi utusan dari tentara. Ya, dia lihat ini. Oke. Iya.
banyak sekali. Terus dari TV ya, ini dari TV dari Kompas. Oke, media Kompas ya. Kompas ya, namanya Iwan Ong. Iya. Yang datang ke sini, dia datang sendirian. Dia rumah John Dilim ya. Ini nanti orang Belanda mau datang. Saya bilang orang Belanda datang untuk apa ke saya? Wawancara katanya. Iya. Terus ada datang lagi dari Straits Times ya, dari Straits Times, The Straits Times, media barat ya. Oke. Amerika. Oke, jadi kesibukan Bapak setelah pensiun, Bapak izin saya tanya, pensiunan berapa sih Pak di tentara? 89. 89. Oke, dengan pangkat terakhir pada waktu itu? Peltu. Oke. Bukan jenderal Pak. Tapi jasanya saya yakin lah, Bapak. Ya, saya yakin. Yang begini Pak, saya ini ada juga ya, sering ketemu. Saya di mall yang bilang itu. Iya. Betul, pakai dinas. Johnny Lim ya. Betul, iya Pak namanya. Bu, sini Bu. Ini Johnny Lim. Tadi foto. Jadi saya dari Irian. Pak Johnny di Irian tuh sampai ke hutan, terkenal namanya. Ah, yang benar Pak. Iya katanya. Ngomong-ngomong minta difoto sekeluarga, terus diajak makan. Bapak dari mana? Saya Siswanto, Pangdam Irian Jaya, dari Solo, Letnan Jenderal. Saya hormat, saya hormat. Saya senang sudah dipoto, tapi mungkin nanti sudah saya pulang nanti tunjukkan. Ini loh, kalau ketemu John Lim. Kan. Iya. Jadi mereka bangga. Ya. Itu Pangdam. Iya. Berumpan, anak sekolah. Oke. Saya pernah ke sekolah SMA Gloria, Surabaya ya. Surabaya. Ada foto di situ. Iya. Siap. Oke Pak. Wah keren ini. Beliau semangat kalau menunjukkan bukti otentik kenang-kenangan. Jadi teman-teman, banyak penghargaan, kenang-kenangan yang belum dipajang di ruang ini. Wah, ini full semua, ini pejabat-pejabat semua dari TNI, dari kepolisian, dari BIN juga, kemudian dari lembaga negara yang lain. Tak terkecuali dari angkatan bersenjata luar negeri. Nah, Amerika, Cina, dan kemudian lain-lain lah. Nah, beliau ini legend, khususnya di marinir. Luar biasa. Keren. Dan ada beberapa brevet atau lencana istimewa. Ya. Oh ya ini. Itu ketemu ya Pak. Itu dari SMA. Ini dari SMA. Oh, disimpan filenya. Keren nih. Oke, salah satu SMA swasta di Surabaya Pak ya. Oke. SMA Gloria. Oke. Wah, ini. Pertama ini datang kepala gurunya. Ini teman-teman. Nah, ini sebagai tamu kehormatan. Mantap. Ini foto bareng siswa-siswi. Oke. Wah, mantap. Jadi Bapak idola ini. Jadi idola sana. Dipanggil engkong atau opa? Mantap. Keren Pak. Ini waktu Pak Yong datang. Wah, mantap. Wah, ini. Jadi saya pamerkan ya. Ini Pak Liong atau Pak Budi. Ini Pak Rudi. Ketua Karate Indonesia, Kyokushindo. Wah, beliau. Wah, ini legenda. Ini siapa Pak? Kurang tahu saya. Saya kenal dengan 3 orang ini. Iya. 1, 2, 3. Kalau ini kurang tahu saya. Oh, iya. Nah, ini kan Pak Rudi. Dari Jakarta nih kalau nggak salah. Kurang tahu saya Pak. Pak Rudi ketua karate ya? Forky ya? Ketua, iya di Forky. Kyokushindo, karate Kyokushindo. Sudah jadi legenda. Setelah podcast dengan Bapak, mungkin saya akan podcast dengan beliau. Saya tunjukkan ke Bapak. Siap, mantap. Nah, kemudian Pak, kan penghargaan ini banyak sekali Pak ya. Bapak ikut di medan perang selain Dwi Kora apa saja Pak?
PRRI Permesta. PRRI Permesta. Oke. PRRI Permesta. DITI Jawa Barat Aceh. Aceh ikut. Kemudian konflik di Timur Leste enggak ikut ya? Aceh ikut. Terus Timur-Timur? Kahar Mucakar. Timur-Timur. Terakhir Timur-Timur. Terakhir Timur-Timur. Timur-Timur. Jadi saya kalau nggak salah itu tanda jasa saya sudah lupa. Banyak sekali, 13 mungkin. Terakhir ya sudah. Iya. Tapi saya ini dari Indonesia semua ya? Tetap masih hidup karena Gusti Allah masih lindungi saya. Boleh tahu Bapak pernah ditembak berapa kali? Saya 5 peluru. 5 peluru? Di badan saya. Sekarang masih ada di sini 1 peluru. Di punggung? Iya. Tapi nggak boleh diambil. Kalau diambil itu nanti saya lumpuh. Itu ke saraf berarti? Iya, kena saraf. Oke. Jadi dokter mengatakan ini kalau diambil pasti lumpuh? Oke. Jadi proyektil itu tertanam? Iya ada. Masih kalau nggak salah. Mantap ini. Nah ini tidak semua media diberi kesempatan memamerkan ini Pak ya. Mantap ini. Wah, keren nih. Nah ini. Ya, belah kecil. Iya Kak. Oh iya Pak. Ya. Sini Bud. Ya ada ya. Iya Pak. Ya ini kan. Nah, iya. Ya ada. Ada Pak. Oh iya kerasa ada logam Pak. Ya. Jadi kalau di bandara bunyi nih Pak. Huh? Jadi kalau di bandara bunyi ini. Barangkali bunyi. Ya saya diem aja. Kan ada logam. Berlian. Kalau berlian bisa dijual ini. Iya. Tapi ya keren sekali lah. Wah, legenda hidup ini guys. Ini satu-satunya yang tunjukin. Orang lain tidak ditunjukin, baru saya. Saya sudah ada 25 orang yang tanya, termasuk Bapak 25. Tapi nggak saya tunjukin semua ini. Baru ini? Iya. Berarti saya harus terima kasih Pak. Iya. Pak Liongnya nggak tahu. Pak Liong nggak tahu. Nah ini Pak Budi nggak tahu ya. Jadi saya baru dikasih tahu. Misi Pak. Oke Pak. Sudah. Oke. Terus kesibukan sehari-hari sekarang Bapak purna tugas apa Pak? Ya saya kan olahraga, ada temen. Everyday ya, tiap hari ya? Iya. Oke. Terus ada ya pera bunga apa, terus teman baik banyak gitu. Menikmati hari tua. Ya, dan beberapa undangan, misalkan ada lembaga atau instansi. Jadi hari 17 Agustus diundang, hari ini diundang, hari ulang tahun ini diundang, banyak gitu aja. Iya. Bapak masuk di kepengurusan LVRI enggak? Kenapa? Di kepengurusan LVRI. Pengurusan apa? Legiun Veteran. Masuk. Oke, bukan sebagai ketua. Pabri juga masuk. Masuk juga. Saya mau diangkat ketua, saya nggak mau. Nggak mau. Soalnya saya bilang saya kesibukannya terlalu banyak. Iya. Ya nanti masuk ini diundang ke sana, diundang sana nggak enak. Malah repot. Di kampung juga saya ketua lansia. Ketua lansia. Ketua Pabri, veteran. Iya. Terus di kampung ini saya dituakan. Siap. Tapi saya udah diangkat jadi RT apa. Saya bilang jangan Pak. Iya. Saya sudah kegiatan banyak, nanti nggak enak, betul nggak? Nanti sekali lebih baik ngomong terang-terang aja. Ada rapat terus saya nggak datang, kan nggak enak ya. Iya. Lebih baik serahkan anak-anak muda aja lah. Iya. Keren. Oke Pak, dari 7 presiden, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya. Menurut Bapak yang paling berkesan? Apa? Menurut Bapak dari 7 presiden yang paling berkesan bagi Bapak? Bung Karno. Sekarang gini Pak. Oke. Kita ngomong ya. Iya. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya. Bisa gabungkan nggak jadi Indonesia Raya yang sekarang? Belum tentu bisa. Belum tentu. Menciptakan bendera merah putih dengan simbol Pancasila, Garuda Pancasila. Betul nggak? Betul. Yang sekarang nggak bisa Pak. Irian aja sampai sekarang kan. Konflik. Terus Aceh lama. Iya. Beliau nggak banyak omong, langsung. Iya. Tapi beliau memang pada. Kamu kalau mau baik sekali, kamu mau jadi bajikan sekali. Sekalian. Iya. Sempat jadi pas pampres pada waktu itu. Jadi saya. Iya. Tahu lah isinya beliau gimana ya. Iya. Keren. Siap. Nggak apa-apa Pak. Wah. Jadi beliau ini nggak pegang handphone. Nah, jangan handphone. Langsung. Harus aku. Ini khusus berarti dari negara.
Halo. Halo. Iya, siapa? Iya, saya sendiri. Robi siapa? Hah? Robi yang mana nih? Yang kok sih, santai. Gak usah. Robi. Oh, kenapa? Aku sedang ada di wawancara nih. Ya. Sedang ada wawancara. Oke, keren. Apa? Jadi teman-teman, sengaja saya Iya, kenapa? beliau sebagai narasumber karena Iya, kenapa, Pak? di satu sisi beliau sebagai, mohon maaf, Oh, iya, lupa lagi. Ya, betul. Ada. dari Tionghoa, Ya. yang mana Ini ada sedang wawancara saya, Pak. mungkin Diwawancara. ada Sedang beberapa diwawancara. diskriminasi terkait hal ini. Nah, tapi Sedang diwawancara, Pak. pesan pentingnya Di mana Pak adalah, Robi sekarang? ketika kita tidak membahas soal perbedaan, nah Oh, iya. Saya Indonesia kemarin ini bisa tuh. jadi jauh Kemarin lebih ke baik Sidoarjo, terlepas Pak. dari apapun Ya? suku kamu, apapun agama kamu, apapun Kenapa? latar belakang kamu. Nah, yang penting ketika kamu berbakti untuk Kenapa? bangsa dan negara, nah kita akan dihargai. Nah, teman-teman, beliau Pak Joni Lim atau nama lengkapnya Joni Matius Lim adalah asli keturunan Tionghoa dan warga negara Indonesia yang masih sampai dengan hari ini cinta dengan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Indonesia itu tumpah darah saya ketika disiksa oleh tentara Inggris dan tentara Gurkha di Malaysia. Oh, iya. Beliau Ya, saya sedang wawancara nih, Pak. Iya, saya sebagai Ada orang wawancara Indonesia dulu. Sedang diwawancara dulu ditugaskan saya. sebagai perusuh Iya. di Malaysia. Iya. Ya, nanti Bayangkan. aja. Yuk. Disiksa 2,5 tahun tanpa beliau membuka identitas sebagai seorang KKO. Nah, jadi ketika beliau disiksa, beliau sengaja tidak buka mulut, kira-kira seperti itu. Keren, Pak. Ada tamu, saya bilang nggak bisa saya ada wawancara. Oh iya, jadi saya spesial. Jadi menghubungi beliau ini tidak main-main. Iya, mau datang saya bilang nggak bisa. Iya, oke Pak. Ada Siap. tamu dari Jakarta, nggak bisa saya ada wawancara. Siap. Oke. Lain hari aja. Dan saya tahu ini dari siapa. Oke Pak, menjelang podcast kita terakhir nih Pak, ada titipan pertanyaan Pak dari teman-teman. Kenapa Bapak begitu sangat cinta dengan Korps Marinir? Di mana pada waktu itu Bapak kan dihadapkan dengan dua pilihan, RPKAD atau KKO. Iya. Nah, kenapa Bapak memilih Marinir Pak? Dan kenapa Bapak begitu cinta dengan Korps ini Pak? Karena saya waktu itu masih muda. Oke. Dia saya lihat film Bataan yang main bintang filmnya John Wayne. Yang tadi diceritakan. Nah, itu. Oke. Kalau di sana kan, kalau di sini kan KKO, Betul. di sana kan US Marine. Betul, keren banget ya di film. Nah, itu saya terus masuk itu. Iya. Jadi terinspirasi itu. Makanya kan ditulis itu. Iya. Sejauh mana kebanggaan Bapak terhadap Marinir Indonesia, Pak? Ya tetap sampai sekarang saya tetap. Ya, Terhadap biarpun Bapak? saya udah tua, tetap saya masih jiwa tetap marinir, Korsa Marinir. korup marinir. Makanya saya kan bilang, jangan sampai dicatatin. Iya. Saya sudah tua, Iya. tapi tetap saya membela marinir. Bapak kan tahu kan saya kan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun, sampai titik darah penghabisan. Iya. Saya kalau atraksi, Iya. maaf, ada wawancara. Saya waktu atraksi, Iya. ya, lebih baik saya berkorban di lapangan. Lebih baik mati saya. Lebih baik mati. Lebih baik. Iya. Di front, Iya. daripada memalukan, lebih baik saya mati. Saya orangnya begitu. Di medan perang. Untuk membela negara di bawah merah putih sampai titik darah penghabisan sampai sekarang Sampai dengan detik ini. titik ini. Biarpun saya sudah tua, Iya. sewaktu-waktu dipanggil tugas saya akan siap untuk bertempur. Iya. Saya Dianggap merasakan saya sudah tua. spirit itu, Pak. Ya. Pertanyaan kedua dari teman-teman, Pak. Bapak kok bisa menjaga fisik
dan kemampuan untuk menyemburkan jarum sampai dengan usia 89 hari ini, Pak. Apa yang jadi rahasia, Pak? Ya kita jaga kondisi lah. Fisik ya. pasti. Olahraga. Oke. Olahraga, jangan terus kita tuh makan tidur. Banyak kan teman-teman saya. Iya, pensiunan ya. Udah pensiun. Ada apa ini? Kamu itu gitu-gitu. Sudah pensiun, sudah makan turu aja, ya sudah. Iya. Ambles kan. Ya, tuh, betul. Ambles itu, mohon maaf, meninggal gitu ya? Meninggal. Nanti karena darah tinggi, karena kecil manis, karena tidak mau bergerak. Makanlah teratur. Betul nggak? Jadi cuman makan, tidur, menikmati pensiun, menikmati gaji. Iya, olahraga nggak mau buat apa, capek-capek. Nah, ini salah. Itu salah? Salah. Iya. Kebanyakan begini, orang sebelah tua kebanyakan dengkulnya. Betul. Karena apa? Saya pernah di Singapura sama dokter Profesor Tan. Iya. Umurnya 95. Iya. Olahraga yang baik mana? Ada orang bilang vitamin, ada yang bilang ini makan olahraga teratur, ada ini, ada ini. Saya ngacung. You dari mana? Saya bilang Indonesia punya orang. Iya. Olahraga apa yang bagus? Saya bilang walking. Baik. Iya. Nilaimu 1000. Siap. Karena apa? Kalau kita diam terus, ini berkarat. Sendinya itu nanti kena fat apa, jadi tidak bisa bergerak. Makanya ini jauh tidak. Harus banyak digerakkan badan ini. Iya. Saya pernah pengalamin 1 bulan olahraga. Waduh, kaku semua badan saya. Wah, mau iya ingat saya lari siang jam 1 siang malas jalan. Iya. Terus saya pakai sepatu. Orangnya orang gila, sampai orang-orang bilang, ini orang gendeng, siang olahraga panas, keringat keluar, kotor, jalan. Pak Joni, Bapak sendiri yang dari kawal ya? Enggak, Pak Joni ini olahraga siang, udah panas, biarin lah apa-apa, panas tuh, lama-lama hilang. Iya. Jadi itu rahasianya Pak ya? Rahasia. Bapak terus bergerak? Banyak minum air putih. Banyak minum air putih. Soal pikiran Pak? Soal pikiran? Soal pikiran begini, kita kalau stres di rumah, kita keluar aja. Kalau stres, kita keluar? Keluar, lihat apa kan hilang. Iya. Siap. Oke Pak. Pak Miswan. Oke. Sebentar. Siap. Aku sedang wawancara, maaf ya. Sedang wawancara ya. Oh iya, tidak apa-apa. Hari Rebo sampai ke sini. Hari Rebo tanggal 1 loh. Iya. Rebo ini. Ini kan hari apa? Hari Selasa sekarang. Besok sampai ke sini. Iya, hari Rabu. Besok. Iya. Ya besok ke itu ya. Tolong ya. Siap. Ya. Ayo, Pak. Ayo. Iya Pak. Biasa jam 5 ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian pertanyaan lain Pak. Bagaimana perasaan Bapak ketika melihat oknum tentara yang menyalahi wewenang atau nakal dalam tanda kutip? Ya saya mungkin sifatnya orang lain-lain ya. Betul, manusiawi. Tapi saya sangat menyesalkan. Karena Bapak menyesalkan? Ya, itu karena apa? Kalau dia masih tentara gitu nakal, itu sama mencoreng kesatuannya. Kalau tentara nakal, pasti mencoreng Kesatuannya kesatuan. dong. Oke. Itu jangan sebenarnya. Iya. Sekarang gini aja lah. Macam bapak punya putra, berkelakuan tidak baik, apa mencoreng nama bapak? Malu Pak. Menampar muka saya. Itu. Jadi saya tuh selalu ketemu junior itu, saya pernah ke junior memberikan nasihat itu begitu. Iya. Ya kan, sering memberikan itu. Jadi apa namanya? Motivasi. Kan ada ini piagam. Iya, piagam ini ya. Jadi saya sering begitu. Karena apa? Kita menjaga nama baik sama dengan nama kita juga. Iya. Kalau kita jelek, karena baik. Iya. Sebagai ibaratnya, karena niat sitik, rusak susu belanga. Pasti. Gitu. Betul nggak? Iya. Gitu. Dan saya doktrinnya orang tua pesan, hati-hati kamu. Iya. Uang bisa dicari. Kalau nama sudah jatuh, sudah bisa dibeli pakai uang. Oke. Pesan Pak Joni, uang itu bisa dicari. Iya. Oke. Tapi nama itu? Nggak bisa dibeli pakai uang. Nama tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau sudah jatuh. Kalau sudah jatuh. Oh, iya. Oke. Jadi trust atau reputasi itu penting bagi Pak Joni. Iya. Bagi saya begitu. Iya. Oke, I see Pak. Paham. Siap. Menjelang closing podcast kita, Bapak ingin menyampaikan pesan apa ke TNI, Pak?
yang mana Bapak ini dianggap sebagai salah satu pahlawan legenda dari TNI atau pasukan khusus. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan ke TNI, Pak? Ya, saya sampaikan kepada TNI siaplah untuk doktrinnya masing-masing di TNI. Ya, harus siap untuk TNI dan harus siap untuk membela negara Indonesia NKRI sampai titik darah penghabisan. Itu yang saya pentingkan. Siap. Dan disiplin harus ditingkatkan, lebih disiplin lagi. Itu. Sekian, terima kasih. Siap, terima kasih. Pesan untuk generasi muda, Pak, seluruh Indonesia. Nah, untuk generasi muda seluruh Indonesia, jangan melengah. Jangan kita pergaulan di luar yang tidak-tidak. Ya, sekarang macam, maaf aja, narkoba lah, apa, itu hindarkan. Ya. Karena itu untuk merusak generasi muda. Siapa yang gantinya nanti untuk saya, kalau generasinya sudah rusak. Jadi pesan generasi muda, siapkan mental yang baik untuk menjunjung negara Indonesia di bawah merah putih. Sekian, terima kasih. Siap, amazing, keren. Oke teman-teman, podcast kita kali ini keren sekali dan saya terima kasih. Salam hormat. Komando. See you next time dengan narasumber selanjutnya dan harapannya podcast kita kali ini wawancara dengan Pak Joni Lim, pahlawan Republik Indonesia, memberikan manfaat sumbangsih bagi khususnya di TNI dan juga generasi muda seluruh Indonesia. Oke teman-teman, see you next time. Bye bye. Pak Joni sehat-sehat. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih. Matur suwun. Sudah, Bud. Oke.